Gita Warastri NIM 20C100104 dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Geopranoto Semarang. Hari ini saya akan menyimpulkan yang saya dapat simpulkan dari artikel 14 yang ada di dalam buku Handbook of Religion and Mental Health. Artikel 14 ini berjudul Religion and Mental Health from Catholic Perspective yang ditulis oleh Nancy Claire Kehoe. Afiliasi denominasi tidak sama dengan diagnosis DSM-4. Seorang Katolik tidak dapat dijelaskan dengan 5 karakteristik yang mudah dikenali. Daripada menyebut pasien Katolik sebagai pasien religius, seperti yang dilakukan oleh Sparrow, atau sebagai pasien yang berkomitmen secara religius, seperti yang dilakukan oleh STEM, hal itu dapat mendorong netralitas klinis untuk menganggap orang sebagai individu, pasangan, dan keluarga. Orang-orang yang kesakitan dan yang mencari pengobatan mungkin termasuk dalam denominasi agama tertentu, dan cara mereka memiliki serta cara berpikir tentang afiliasi keagamaan mereka dapat menambah kesusahan mereka atau mungkin menjadi area kenyamanan dan dukungan saat mereka berusaha mengatasi rasa sakit mereka. Tidak ada jiwa Katolik, jiwa Metodis, jiwa Yahudi, ataupun jiwa Muslim. Hanya orang dengan susunan psikologis yang unik. Dengan menelaah agama dan kesehatan mental dari berbagai perspektif, kajian dalam buku ini berusaha memahami secara terbatas apa saja unsur-unsur tradisi tertentu, dan bagaimana tradisi keagamaan seseorang dibentuk oleh berbagai pengaruh yang akan mempengaruhi dirinya ataupun kehidupan mentalnya. Bahkan dalam suatu denominasi agama tertentu, individu akan berbeda, meskipun bentuk yang tampak serupa. Mengingat agama dan kesehatan mental dari berbagai sudut pandang agama, penting untuk diingat bahwa individulah yang telah menginternalisasikan formasi keagamaan. Seperti yang dicatat oleh Greeley, tidak seorang pun tanpa bias atau pendapat pribadi ketika subjeknya adalah Katolik. Namun, kolektivitas atau subkultur Katolik tidak sama dengan gereja Katolik sebagai institusi. Kegagalan untuk membuat perbedaan itu mungkin memiliki efek klinis yang negatif. Pada artikel ini, penulis membahas perbedaan pendidikan di antara umat Katolik yang diangkat sebelum Konsili Vatikan II dan mereka yang menerima agama mereka. Konsili Vatikan II sendiri adalah peristiwa penting bagi umat Katolik, peristiwa yang mengubah banyak aspek pemahaman diri gereja. Seseorang yang lahir setelah 1965 mungkin dibesarkan oleh orang tua yang dipengaruhi oleh gereja pra-Vatikan II, yang dapat menimbulkan kebingungan. Tidak hanya umat Katolik pra-Vatikan II dan pasca Vatikan II yang mungkin berbeda, ada juga perbedaan etnis, pendidikan, ataupun sosial ekonomi setelah Konsili Vatikan II tersebut. Dalam meninjau literatur tentang kesehatan mental dan Katolik atau tentang masalah pengobatan dan Katolik, seseorang pastinya menemukan kekurangan bahan klinis dan penelitian. Referensi ke Katolik dan kesehatan mental dalam literatur bila ada, seringkali dalam bentuk observasi yang seharusnya berlaku untuk semua umat Katolik. Menurut Bridges dan Spilka, Holter melaporkan bahwa perempuan Katolik dan Yahudi mempelajari peran-peran yang menurut keyakinannya adalah peran perempuan dalam hidup. Namun, bagi sebagian umat Katolik, semua itu tergantung pada penerimaan yang mereka terima dari pastor. Pengalaman pengakuan dosa dapat meningkatkan rasa malu. Holter juga memiliki harapan yang tidak realistis, terutama ketika dia berkata bahwa masalah yang lebih kritis adalah pemahaman yang diperlukan dari orang-orang Katolik yang memilih untuk menggunakan kedua metode. Karena itu mensyaratkan bahwa psikoterapis memiliki pengetahuan penuh tentang sejarah Katolik di mana klien berbicara, dan bahwa imam memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses terapeutik sehingga ia dapat membimbing klien menuju keutuhan yang diusahakan oleh agama Katolik dan psikoterapi. Padahal sebenarnya tidaklah penting dan juga tidak mungkin bagi terapis untuk memiliki pengetahuan penuh tentang sejarah Katolik yang darinya klien berbicara, juga tidak membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang proses terapeutik. Untuk tujuan terapeutik, mungkin berguna untuk memahami bagaimana orang tersebut melihat partisipasinya dalam sakramen dan hubungan antara dosa dan rasa bersalah yang lebih menyebar yang mungkin lebih bersifat psikologis. Guarnacia mempelajari pengalaman keluarga Hispanik, Afro-Amerika, dan Euro-Amerika yang merawat anggota keluarga yang sakit jiwa serius. Berdasarkan penelitian ini, seorang terapis yang merawat pasien atau keluarga Hispanik
dapat memanfaatkan sumber daya dalam komunitas, baik yang ada di gereja maupun di pusat-pusat spiritual. Bagi seorang klinisi, buku yang mungkin paling berguna adalah buku yang ditulis oleh Lovinger. Lovinger menyajikan materi khusus untuk berbagai denominasi agama yang informatif tetapi tidak universal. Dia membahas doktrin sentral Gereja Katolik seperti sakramen, kepercayaan di surga dan neraka, dosa asal, dan beberapa lainnya dari sudut pandang psikologis yang terhormat dan berhati-hati untuk menggeneralisasi. Contoh terang-terangan tentang generalisasi yang tidak tepat adalah Halpern. Halpern memperlakukan semua umat Katolik seolah-olah mereka homogen dan mengklaim bahwa dinamika pasien yang dibesarkan dalam mode Katolik tradisional menghadirkan tantangan khusus bagi terapis karena pasien mempunyai rasa bersalah super ego yang kuat. Artikel yang ditulis oleh Halpern tersebut memuat banyak informasi yang keliru dan tidak memberikan indikasi bahwa penulisnya tidak asing dengan perubahan apapun di gereja Katolik. Greeley menunjukkan pentingnya memperhatikan perbedaan ketika dia mengatakan bahwa seseorang yang menjadi Katolik yang taat, Katolik yang aktif, Katolik yang marginal, atau tidak berafiliasi. Hal ini didasarkan pada ribuan jam pengalaman klinis dalam bekerja dengan pasien Katolik dan pengalaman pribadi Nancy sebagai seorang Katolik. Keduanya menjadi bukti bahwa ada perbedaan penting di antara umat Katolik berdasarkan usia, keluarga, formasi agama, pendidikan, latar belakang, etnis, dan tingkat sosial ekonomi. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat bukti bahwa agama memiliki efek positif pada kesehatan mental. Namun, hubungan ini hanya akan diketahui dalam konteks pengobatan karena terapis menjadi lebih nyaman dengan eksplorasi materi religius dengan hormat. Sekian dari saya, terima kasih.